Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu elastisitas. Jadi, elastisitas adalah ukuran seberapa responsif perubahan jumlah barang yang diminta dan ditawarkan terhadap perubahan harga dan kondisi pasar. Jadi, apabila perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah yang besar, itu tandanya elastis. Namun, kalau perubahan hanya sedikit, itu tandanya inelastis. Konsep ini membantu kita untuk memahami seberapa sensitif konsumen dan produsen terhadap perubahan harga. Selanjutnya ada elastisitas pendapatan yang mengukur bagaimana permintaan berubah ketika pendapatan naik atau turun. Ketika pendapatan naik, barang normal akan meningkat permintaannya, sedangkan barang inferior justru turun. Selanjutnya ada elastisitas silang harga yang melihat bagaimana permintaan suatu barang dipengaruhi oleh harga barang lain. Barang substitusi cenderung naik permintaannya ketika barang lain naik harganya, sedangkan barang komplementer justru akan turun permintaannya ketika harga barang lain naik. Yang terakhir, aplikasi elastisitas ini sangat penting dalam ekonomi. Perusahaan dapat menentukan strategi harga yang tepat, pemerintah bisa memperkirakan dampak dari pajak dan subsidi, dan yang terakhir, produsen dapat memperkirakan jumlah permintaan dari perubahan harga dan pendapatan konsumen. Elastisitas ini membantu kita untuk melihat reaksi pasar dan memperkirakan keputusan yang tepat. Pada kali ini, aku akan menjelaskan elastisitas harga penawaran. Elastisitas harga penawaran adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar produsen itu dalam mengubah jumlah barang yang ditawarkan ketika harga berubah. Nah, kalau misalnya harga mengalami kenaikan, terus jumlah barang yang ditawarkan itu naik, maka disebut sebagai penawaran elastis. Tapi, kalau jumlah barang yang ditawarkan itu berubah sedikit, penawaran disebut penawaran inelastis. Selanjutnya, faktor penentu elastisitas harga penawaran adalah jangka waktu, kapasitas produksi, ukuran perusahaan atau industri, mobilitas produksi, dan yang terakhir itu adalah bagaimana cara kita menyimpan stok. Selanjutnya, rumus untuk menentukan elastisitas harga penawaran adalah persentase perubahan jumlah barang ditawarkan dibagi dengan persentase perubahan harga, atau bisa menggunakan rumus titik tengah agar lebih konsisten. Nah, pada grafik elastisitas, kemiringan kurva menunjukkan respon kuantitas terhadap perubahan harga. Nah, permintaan yang elastis berarti responnya lebih besar terhadap harganya. Sedangkan yang inelastis, kuantitasnya berubahnya lebih kecil terhadap perubahan harga tersebut. Karena total revenue dihitung dari harga dikali jumlah barang yang terjual, maka jika permintaannya elastis, kenaikan harga justru akan menurunkan total revenue. Sedangkan jika permintaannya elastis, kenaikan harga justru akan menaikkan total revenue. Nah, pemahaman elastisitas ini sangat penting bagi penjual untuk menentukan strategi keuangannya agar bisa memaksimalkan pendapatan. Kamu tahu istilah elastisitas permintaan? Belum tahu ya? Ya udah, sini gua jelasin. Jadi, elastisitas permintaan itu tuh berapa sih permintaan yang bakal turun atau naik ketika adanya perubahan terhadap harga. Nah, itu sama kayak sensitivitas konsumen terhadap harga sih. Jika elastisitasnya itu lebih dari 1, maka barang tersebut termasuk barang elastis. Barang elastis itu mudah digantikan, dan jika harganya berubah, maka konsumen juga mudah berubah secara signifikan. Sebaliknya, jika kurang dari 1, maka barang itu tergolong inelastis, yang berarti barang tersebut tidak mudah digantikan, dan ketika ada perubahan harga, tidak terlalu mempengaruhi perubahan pada konsumen. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama itu adalah ketersediaan barang substitusi atau pengganti. Semakin banyak ketersediaan barang substitusinya, maka cenderung permintaannya lebih elastis. Nah, selanjutnya adalah barang kemewahan dan juga barang kebutuhan. Barang kebutuhan itu sifatnya cenderung lebih inelastis, sedangkan barang kemewahan sifatnya cenderung elastis. Nah, selanjutnya ada jangka waktu. Semakin lama jangka waktunya, maka permintaan itu cenderung lebih elastis karena customer atau konsumen mempunyai waktu lebih banyak untuk menyesuaikan. Nah, yang terakhir ada proporsi pendapatan. Semakin besar proporsi pendapatan yang dicurahkan atau yang bisa dicurahkan untuk barang tersebut, maka barang cenderung lebih elastis.
Kalau yang landai itu elastis, kalau yang nggak landai itu inelastis. Kalau barang elastis, kalau kamu mau naikin pendapatan, kamu harus turunin harga. Kalau misal barang ini elastis, ketika kamu mau naikin pendapatan, kamu harus naikin harga. Nah, selanjutnya gimana sih cara menghitung elastisitas harga permintaan? Gampang banget, dengan cara persentase perubahan kuantitas yang diminta dibagi dengan persentase perubahan harga. Jadi itu dia materi elastisitas permintaan dan penawaran. Kalau belum paham, coba tonton lagi deh. Dan makasih ya udah nonton. See you and goodbye.